Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia, apa kabar? Semoga Allah selalu menjaga kita ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh satu atom dengan atom yang lainnya. Lalu mereka melakukan sebuah kombinasi, bergabung. Dan akhirnya mereka membentuk suatu senyawa. Nah, jadi ikatan kimia itu lebih simpelnya kita dapat jelaskan bahwasanya sebuah ikatan ya, suatu ikatan yang terjadi antara atom satu dengan atom yang lainnya karena adanya gaya tarik menarik. Dan akhirnya mereka menghasilkan sebuah senyawa. Nah, itu yang kita namakan ikatan kimia. Kalau misalnya learners pengen tahu ikatan kimia itu seperti apa? Nah, ikatan kimia itu paling gampangnya apabila learners melihat sebuah bongkahan batu, itu kan tercampur tuh, ada pasir, ada bebatuan juga, ada partikel-partikel lainnya. Itu yang kita namakan ikatan kimia. Atau mungkin melihat sebuah garam, nah, di dalam garam itu seperti apa? Di situ ada ikatan ion. Iya, di situ ada ikatan kimia, yaitu ikatan ion antara Na dan Cl, NaCl, itu garam dapur. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa? Yuk, belajar bersama-sama. Let's check it out. Baiklah, saat kita membahas ikatan kimia, maka kita bertanya-tanya pastinya. Mengapa, apa sih tujuannya adanya ikatan kimia itu? Nah, membentuk suatu ikatan kimia itu dengan tujuan adalah untuk mencapai kestabilan dari atom-atomnya. Nah, itulah tujuan ikatan kimia. Bagaimana suatu atom itu bisa stabil? Nah, yaitu kita lihat dari elektron valensinya. Nah, elektron valensi ini, ya, apa sih elektron valensi? Ya, elektron valensi adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar. Suatu atom dikatakan stabil bila jumlah elektron valensinya mencapai aturan oktet ataupun aturan duplet. Apa itu aturan oktet? Apa itu aturan duplet? Aturan oktet itu artinya jumlah elektron valensinya mencapai 8. Sedangkan untuk aturan duplet itu artinya jumlah elektron valensinya mencapai 2. Nah, ini difokuskan kepada sebagai patokan ya. Yang patokannya adalah atom-atom pada golongan gas mulia, pada golongan 8A, yaitu ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Kita contohkan, yang He ini sesuai aturan duplet ini, jumlah elektron valensinya 2. Nah, sedangkan yang Ne, jumlah elektron valensinya kan 8. Ini sesuai dengan aturan oktet dan begitu seterusnya. Ini adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr. Silakan nanti dilihat ya di kolom deskripsi. Bagaimana sih cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr? Nah, kemarin saya kan hanya mengajarkan berdasarkan aturan Aufbau nih. Nah, silakan nanti ditonton lagi pada video, pada link yang saya share di deskripsi untuk melihat bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr. Nah, jadi langsung saja contohnya nih. Saya punya atom Na, nomor atomnya kan 11 nih. Kalau dituliskan konfigurasinya 281. Bagaimana natrium ini bisa mencapai stabil? Nah, kita lihat di sini patokannya. Oh, dia kalau stabil itu konfigurasi elektronnya 2 sama 8. Sedangkan ini 281. Artinya apa? Satu ini maka dia akan dilepas. Nah, untuk mencapai kestabilan maka menjadinya natrium plus ya, Na plus dengan konfigurasi elektron 28. Nah, ini stabil nih akhirnya. Nah, contoh lagi yaitu Cl, klorin dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya 287. Kita sesuaikan di sini. 287. Oh, mendekati yang ini nih, Ar-nya nih. Nah, mendekati dengan ini Ar nih, 288. Berarti kurang berapa untuk mencapai stabil? Kurang 1. Nah, karena kurang 1, maka dia menangkap 1 elektron. Kalau menangkap pasti tandanya adalah negatif. Maka Cl-. Nah, konfigurasi elektron menjadi 288. Inilah yang kita namakan kestabilan atom. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan macam-macam ikatan kimia itu apa-apa aja sih.
penulisan teori Lewis itu seperti apa sih penggambarannya? Oke, tetap saksikan pada video ini ya. Don't skip. Nah, sebelum kita membahas pembagian-pembagian ikatan kimia itu apa aja, kita bahas lagi nih, yaitu struktur Lewis. Tadi kan ada hubungannya dengan apa teori Lewis tadi kan ya. Bagaimana sih cara menggambarkan struktur Lewis tuh? Nah, ini dia. Misalnya, saya punya atom B nih ya, nomor atomnya 5. Maka konfigurasi elektronnya berdasarkan Niels Bohr, maka dibuatnya adalah 2, 3. Berapa elektron valensinya? 3. Nah, cara membuatnya seperti ini. B, ada 3 di sini kan elektron valensinya? 1, 2, 3. Jadi ini elektron valensinya ini. Juga boleh tandanya dibuat seperti ini. 1, 2, 3 juga boleh. Sekarang kita punya Na, natrium, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Elektron valensinya berapa? 1 cuman, maka kita buat Na 1. Nah, ada lagi Al nih, aluminium, nomor atomnya 13. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 3. Kita buat O, elektron valensinya 3 nih, kita buat 1, 2, 3. Boleh sir mau dibuat seperti ini pakai silang-silang, boleh juga, nggak apa-apa, sama aja. C lagi ya, karbon, nomor atomnya 6. Konfigurasi elektronnya 2, 4. Nah, kalau elektron valensinya 4, maka kita buatnya C 1, 2, 3, 4. N 2 sama 5, elektron valensinya 5. Kita buat lagi 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Cl 287, elektron valensinya 7. Ya berarti kita buat harus ada 7 nanti elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. 5, 6, 7. Nah, ini adalah penggambaran struktur Lewis. Nah, setelah ini kita akan mulai membahas lagi pembagian-pembagian ikatan kimia. Namun pada video kali ini kita akan fokuskan kepada ikatan apa? Ikatan ion. Saksikan aja videonya. Oke. Ikatan kimia itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada namanya ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, ikatan hidrogen. Nah, cuman pada bab ini, pada pertemuan kali ini akan kita fokus membahas hanya ikatan ion atau boleh juga kita namakan ikatan elektrovalen. Nah, ikatan ion ini bisa terjadi antara atom logam dengan atom non logam. Atom logam itu apa-apa aja? Nah, atom logam itu adalah atom-atom yang berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan non logam itu adalah atom-atom yang berada pada golongan 4A, 5A, 6A, dan juga 7A. Sebenarnya 8A juga termasuk. Cuman kadar 8A ini kan udah stabil, maka dia nggak perlu berikatan lagi. Nah, jadi ini ya konsepnya. Karena dia logam, maka dia melepas satu elektron. Kalau melepas, maka dia menamakan sebagai ion positif. Dia membentuk ion positif. Sedangkan untuk yang non logam ini, karena dia menerima satu elektron, maka dia lebih condong, lebih cenderung membentuk ion negatif. Pada keseluruhan ini, konsepnya ada ini sebenarnya. Serah terima elektron. Loh, serah terima elektronnya seperti apa, Sir? Langsung kita ke contoh soal. Misalnya Na11, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Karena dia memiliki elektron valensi 1, maka dia lebih condong membentuk ion positif. Kita buat ion positif, Na+. Sedangkan Cl 2, 8, 7, elektron valensinya 7, maka dia lebih condong untuk menangkap elektron. Kalau menangkap berarti dia membentuk ion negatif. Nah, Na+ ditambah Cl-, maka dia menjadi NaCl. Apabila digambarkan secara struktur lagi seperti ini nih. Na ya kan, ya 1 elektron valensinya kita buat di sini 1. Nah, karena dia melepas kita buat di sini plus. Nah, sedangkan Cl- dia berapa di sini 7 ya, kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dia akan berikatan menjadi NaCl. Di mana dinamakan ikatan ion? Inilah yang kita namakan ikatan ion yang ini. Nah, maka
Yang ini keduanya ini digunakan. Elektron ini serah terima elektron. Jadi elektron Na diberikan kepada Cl biar dia memenuhi aturan oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Sedangkan Na juga seperti itu. Dia akhirnya elektronnya penuh nih 2. Nah, itu adalah contoh ikatan ion. Nah, baiklah, sekarang kita coba lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Kita punya Mg dan juga Cl. Mg 12 berarti 282. Maka dia lebih condong melepas 2 elektron, maka Mg 20. Sedangkan Cl 287. 7 ya, maka berarti Cl min. Nah, kita buat di sini aja. Cl min. Nah, dari 2. Sebelum Ananda menggabungkan seperti ini, kita lihat dulu. Maka muatannya harus sama loh ya. Di sini muatannya 2, sedangkan di sini muatannya baru 1. Maka kita buat di sini menjadi 2. Ini kan sama-sama nih. Ini 2, ini juga 2. Maka bila digabungkan tinggal tukar aja. Punya Mg kasih ke Cl, punya Cl kasih ke Mg. Maka jadinya Mg 1 kan ini kan ya. Kita buat Mg Cl2. Tukar aja silang ininya. Nah, selanjutnya kita punya Al 283, maka Al 3 plus. Nah, tambah apa? Di sini punya S 16, 286. 16 kan? Maka dia akan lebih condong menangkap 2 elektron. Maka S2 min. Nah, ini kan belum sama nih. Di sini punya ini 3, di sini punyanya 2. Maka kita samakan dulu. Biar sama, di sini dikalikan 2, di sini dikalikan 3. Sama-sama 6 nih. 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Saat digabungkan tukar aja, punya Al kasih S, punya S kasih ke Al. Maka berarti Al 2 S 3. Nah,